Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak kelas 3, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha SD Muhammadiyah 08 Plus. Ketemu lagi dengan Bu Devi. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi produksi sandang 7 subtema 2. Kita tentu mengenal berbagai model pakaian jadi. Tahukah kalian, pakaian tersebut adalah sebagai hasil dari teknologi sandang. Sandang merupakan kebutuhan primer manusia, selain pangan dan papan. Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Pada zaman purba, manusia tidak mengenal pakaian. Tapi lama-kelamaan manusia mulai menutupi dan melindungi tubuhnya dengan kulit dan bulu dari hewan hasil buruan manusia. Zaman terus berubah dan manusia mulai bisa menenun untuk membuat pakaian. Teknologi membuat manusia bisa membuat pakaian sederhana dengan menggunakan petenun yang tentunya juga masih sederhana. Menenun hanya bisa menghasilkan sedikit pakaian dan memakan waktu yang cukup lama. Perkembangan teknologi produksi sandang semakin maju dengan munculnya mesin jahit. Hal ini membuat kita bisa merangkai kain lebih cepat. Saat ini pakaian yang kita kenakan kebanyakan berasal dari produksi pabrik yang telah menggunakan mesin modern dan canggih. Mesin modern di pabrik menghasilkan pakaian dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, anak ibu tahu nggak apa sih teknologi sandang? Ya, teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengelola bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman untuk digunakan. Nah, apa sih manfaatnya teknologi sandang? Yang pertama, pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. Yang kedua, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri sehingga semua negeri dapat menikmati hasil produksi pakaian. Dan yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lain dengan cara banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang pakaian. Anak ibu tahu nggak? Kenapa sih kita harus berpakaian? Apa sih fungsinya pakaian? Nah, fungsi dari pakaian adalah yang pertama, pakaian dapat melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Yang kedua, pakaian dapat melindungi tubuh dari gigitan serangga. Dan yang ketiga, pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Dan yang keempat, pakaian itu adalah sebagai identitas diri. Dan yang kelima, pakaian sebagai tanda status sosial. Dan yang keenam, pakaian sebagai simbol budaya. Yang ketujuh, pakaian sebagai baju profesi. Dan yang kedelapan, pakaian sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita sudah tahu fungsi dari pakaian, nah sekarang Bu Devi akan bahas tentang bahan baku pembuatan pakaian atau bahan baku sandang. Nah, bahan baku pembuatan pakaian ini ada dua. Yang pertama adalah bahan alami yang terdapat dari alam. Contohnya itu dari kapas, ulat sutra, kulit hewan, tumbuhan rami, dan bulu domba. Yang kedua adalah bahan sintetis atau bahan buatan manusia. Contohnya itu adalah spandek. Biasanya spandek ini bisa kita temui di baju olahraga. Baik, Bu Devi akan bahas satu-satu ya tentang bahan pembuat pakaian. Yang pertama Bu Devi akan bahas bahan pembuatan pakaian yang alami dulu, yaitu kapas. Kapas dapat diolah menjadi kain katun yang menyerap keringat, tidak mudah kusut dan tidak mudah berbulu.
Nah, biasanya dapat kita jumpai di pakaian sehari-hari nih. Seperti ini ya, contoh tanaman kapas dan kain kantun sehingga bisa menjadi sebuah pakaian. Terus yang kedua adalah ulat sutra. Pada fase kepompong, ulat sutra dapat kita jadikan kain sutra yang lembut, mulus, dan tidak licin, serta sangat berkilau saat terkena sinar matahari. Tapi kain sutra ini harganya sangat tinggi. Nah, ini anak ibu bisa perhatikan ya. Gambar di bawah ini ada contoh dari benang sutranya sehingga menjadi kain sutra dan dijahit seperti ini. Selanjutnya adalah bahan alaminya. Kita akan bahas tentang kulit hewan. Kulit hewan yang biasa digunakan adalah sapi, kulit kambing, dan domba. Kulit hewan dapat dijadikan pakaian yang dapat memberikan rasa hangat dan dapat dijual dengan harga yang tinggi. Nah, ini contohnya ya, penggunaan kulit sapi menjadi jaket atau pakaian jaket. Nah, selanjutnya adalah tentang tumbuhan rami. Tumbuhan rami merupakan bahan baku kain yang dikenal dengan kain linen yang bertekstur kaku dan tebal, namun halus bila digunakan. Nah, biasanya bahan dasar rami ini dibuat untuk pakaian, handuk, serbet, dan tirai. Ini contohnya ya nak, benang dari tumbuhan rami lalu dijadikan kain linen dan bisa kita pakai sebagai pakaian. Selanjutnya adalah bulu domba. Bulu domba merupakan bahan baku untuk membuat kain wol yang memiliki tekstur halus, lembut, ringan, dan memberikan kehangatan bila dipakai. Nah, anak ibu perhatikan gambar di bawah ini nih. Ada cara proses pembuatan bulu domba sampai menjadi pakaian. Pertama, bulu dombanya kita cukur dulu, lalu dikumpulkan bulu dombanya, lalu ditenun, lalu bisa kita jahit, kita potong, baru bisa jadi sebuah pakaian. Nah, ini contoh pakaian yang dibuat dari bulu domba. Nah, selanjutnya sekarang kita akan lanjut ke bahan baku sintetis atau bahan buatan. Nah, contoh bahan baku sintetis adalah spandek yang biasanya dipakai sebagai baju olahraga dan kaos oblong yang bersifat licin dan sedikit panas. Nih anak ibu nih, ini adalah contoh benang spandek yang nanti akan ditenun atau menjadi bahan seperti baju olahraga dan pakaian kaos oblong. Nah, ini contohnya ya. Nah, setelah kita mengetahui bahan pembuat dari pakaian, nah kita akan berlanjut ke proses pembuatan pakaian. Nah, proses pembuatan pakaian dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia sehingga hasil produksinya juga terbatas dan harganya mahal. Yang kedua, proses pembuatan pakaian secara modern. Nah, dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern sehingga hasilnya melimpah dalam waktu yang singkat. Secara otomatis maka harganya relatif lebih murah. Kali ini Bu Devi akan menjelaskan tentang proses pembuatan pakaian secara tradisional. Nah, biasanya proses pembuatan pakaian secara tradisional lebih banyak membutuhkan tenaga manusia dan menggunakan alat-alat yang sangat-sangat sederhana. Pertama adalah dari bunga kapas ini lalu dipanen, diambil kapasnya. Setelah kapasnya terkumpul, maka kapas-kapas itu akan dipintal. Nah, anak ibu perhatikan deh, alat pemintalnya itu sangat-sangat sederhana, bisa kita buat sendiri. Setelah dipintal, maka kapas akan menjadi benang. Nah, benang inilah yang akan ditenun menjadi kain. Ini adalah contoh
alat untuk penenunnya. Setelah menjadi kain, baru kain-kain ini dibuat pola dulu. Polanya dibuat, setelah dibuat baru kita gunting polanya. Setelah polanya digunting, maka baru kita pakai ke tahap menjahit baju. Setelah dijahit dengan menggunakan mesin jahit, sudah jadi deh akhirnya baju yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, anak ibu, ini adalah contoh proses pembuatan pakaian secara tradisional. Nah, anak ibu perhatikan ya, selanjutnya Bu Devi akan bahas tentang proses pembuatan pakaian secara modern. Pada proses pembuatan pakaian secara modern, ini lebih banyak menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Jadi, pada saat kita memintal kapas menjadi benang, itu memakai mesin yang sudah dapat bergerak sendiri, jadi tidak menggunakan tenaga manusia. Di sini, tenaga manusia hanya dipakai untuk mengawasi apakah mesinnya dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi mesin pemintal, ada juga mesin penenunnya, dan juga ada juga mesin pencetak pakaian itu sendiri. Nah, baru nanti setelah menjadi kain, baru dijahit. Nah, penjahitnya atau mesin jahitnya pun sudah modern, sudah tidak lagi digoyangkan oleh kaki, tapi sudah memakai mesin-mesin yang bisa bergerak. Memang masih membutuhkan bantuan manusia untuk mengarahkan mesin-mesin itu supaya berjalan dengan baik. Nah, ini adalah contoh pembuatan pakaian secara modern. Selanjutnya kita akan bahas tentang contoh penggunaan hasil produksi sandang. Penggunaan hasil produksi sandang bisa kita gunakan sebagai kain adat. Nah, kain adat biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan juga upacara keagamaan. Nah, ini nih anak ibu, karena kita ada 34 provinsi. Nah, sebanyak 34 provinsi itu mempunyai kain adatnya masing-masing yang berbeda-beda, dan mereka menggunakannya juga pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, ini contohnya ya, contoh kain adat. Setelah itu adalah contoh pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari adalah pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya ada pakaian tidur, ada pakaian bermain, ada pakaian pergi, ada pakaian pesta, ada pakaian musim dingin, dan juga ada pakaian yang kita gunakan untuk musim panas. Nah, ini pakaian ini berbeda-beda ya nak. Kita pakainya harus sesuai dengan aktivitas kita. Kita tidak bisa memakai pakaian tidur pada saat bermain, atau kita memakai pakaian bermain pada saat ingin pergi, atau kita memakai pakaian pergi pada saat ingin pergi ke pesta. Nah, seperti itu. Jadi pakaian ini juga digunakan harus sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk gini, bagaimana cara kita menghargai hasil produksi sandang. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersyukur dulu sama Allah dengan pakaian yang telah kita miliki saat ini. Dan yang kedua, kita harus menjaga pakaian agar pakaian ini masih bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, kita tidak dengan sengaja merusak pakaian, karena hal ini itu tandanya kita tidak menghargai pakaian tersebut. Baik anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran tentang perkembangan teknologi sandang. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kerjakan, jawablah pertanyaan yang sudah Bu Devi share di GCR. Terima kasih. Bu Devi tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.